Halo guys, apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Kali ini LPM TV akan membahas sejarah singkat dan perjalanan karir tentang salah satu pegulat WWE bernama Mick Foley atau Mankind. Mulai dari saat ia masih kecil hingga tumbuh dewasa dan berubah menjadi sosok pegulat terkenal seperti sekarang ini. Pegulat ini adalah salah satu pegulat WWE paling brutal, berbahaya, dan juga menyeramkan. Sebab dalam setiap laganya, ia selalu menunjukkan aksi-aksi yang sangat mengerikan yang dapat memacu adrenalin para penonton. Selama karirnya dalam gulat profesional, dirinya dianggap sebagai salah satu sosok yang paling berbahaya, khususnya dalam ajang WWE. Ia adalah seorang pegulat yang dinilai tahan pukul dan terkesan sangat menyukai rasa sakit dalam setiap pertandingannya. Nah, sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, oke? Tonton sampai habis ya. Michael Francis Mick Foley atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Mick Foley atau Mankind ini adalah seorang pegulat yang lahir pada tanggal 7 Juni 1965 di Indiana, Amerika Serikat. Ia adalah seorang aktor, komedian, penulis, komentator, dan juga pensiunan gulat profesional guys. Selain itu, Mick Foley adalah seorang pegulat yang memiliki darah Irlandia, yang mana beberapa tahun setelah kelahirannya, ia pindah bersama keluarga besarnya ke sebuah daerah bernama Long Island, tak jauh dari kota New York. Menurut keterangan dari keluarganya, sedari kecil sosok Mick Foley ini memang sudah sangat menyukai olahraga gulat. Hingga akhirnya pada saat beranjak remaja, Mick Foley memiliki keinginan untuk menjadi seorang pegulat terkenal di salah satu ajang gulat terbesar pada saat itu yang bernama WWF, yang kini telah berganti nama menjadi WWE atau World Wrestling Entertainment. Mick Foley mulai terinspirasi dalam dunia gulat, yakni pada saat ia bolos dari sekolahnya hanya untuk menyaksikan pertandingan gulat sang idola yang bernama Jimmy the Superfly di Madison Square Garden yang sejak lama ia nantikan. Setelah menyaksikan pertandingan tersebut, kemudian ia membuat sebuah rekaman video dengan cara memperagakan beberapa gerakan gulat sebagaimana sang idola. Kala itu, ia melompat dari atap rumah rekannya hingga menimpa sebuah ranjang dan juga benda-benda lain yang ada di sekitarnya guys. Kemudian rekaman video tersebut sempat tersebar, hingga akhirnya Mick Foley pun kaget sebab video rekaman yang ia buat tadi dikabarkan telah sampai pada salah satu legenda gulat profesional yang tertarik dengan aksi dari pemuda gila tersebut. Singkat cerita, Mick Foley dan sosok legenda tersebut pun akhirnya bertemu dan langsung menawarkan diri untuk melatih Mick Foley di sebuah tempat pelatihan gulat yang ia kelola pada saat itu. Yang mana itu adalah sebuah titik awal dari perjalanan karir Mick Foley untuk menggapai cita-citanya sebagai seorang pegulat profesional. Setelah beberapa tahun ia berlatih, akhirnya pada tahun 1985, Mick Foley pun mulai berlaga di beberapa arena indie yang ada di Amerika dengan berhasil meraih beberapa kemenangan.
Yang mana atas prestasinya itu, setahun kemudian ia mulai bekerja dalam ajang WWF guys. Walaupun dalam ajang tersebut ia hanya tampil sebagai pegulat pembantu, namun kala itu Mick Foley berhasil mendapat banyak pengalaman yang berharga. Atas pengalaman yang ia dapat, kemudian Mick Foley pun memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan WCW, yang mana dalam ajang tersebut ia mengganti nama panggungnya menjadi Cactus Jack. Saat itu ia sempat bertanding melawan Sting dan pegulat terkenal lain. Namun sayang, kala itu karirnya di WCW nampak tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hingga akhirnya Mick Foley pun memutuskan untuk kembali berlaga dalam arena indie, yang mana di sana ia sempat bangkit dan kembali mengalami peningkatan, hingga membuatnya mulai dilirik dan ditawari kontrak oleh pihak WCW. Dalam ajang tersebut, ia sempat bertarung dengan beberapa pegulat terkenal lain seperti diantaranya Terry Funk, Sabu, dan lain-lain, yakni dalam berbagai pertandingan paling brutal. Kemudian setelah masa kontraknya habis dalam ajang ECW, selanjutnya Mick Foley sempat bergulat dalam salah satu ajang ternama yang ada di Jepang, yang mana pertarungan gulat hardcore yang ada di sana sengaja dibuat dengan cara yang jauh lebih kasar dan juga brutal. Namun walaupun begitu, seorang Mick Foley sempat berhasil memenangkan salah satu turnamen paling bergengsi yang bernama King of the Deathmatch. Beberapa tahun setelah itu, ia pun memutuskan untuk kembali bergabung dalam ajang WWF dan mulai mengganti nama panggungnya menjadi Mankind. Singkat cerita, pada tahun 1998, Mankind dijadwalkan untuk bertarung melawan salah satu pegulat legend bernama The Undertaker dalam sebuah pertandingan Hell in a Cell, sekaligus menjadi puncak daripada karirnya. Dalam pertandingan itu, Mankind memperlihatkan aksi gilanya dengan terjun dari ketinggian sekitar 16 kaki setelah mendapat dorongan dari The Undertaker hingga menghancurkan meja komentator. Aksi gila tersebut ia lakukan tanpa adanya bantuan stuntman, yang mana pada saat ia jatuh dari ketinggian, dengan sigap semua petugas pun berlari menyelamatkan Mankind dan memintanya untuk menyudahi pertandingan tersebut. Namun kala itu seorang Mankind lebih memilih untuk tetap melanjutkan pertandingan sebab ia tak ingin mengecewakan para penonton yang telah mengeluarkan uang agar bisa menyaksikan pertarungan antara dirinya versus The Undertaker. Yang mana dalam pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh The Undertaker. Dan hebatnya diketahui Mankind sendirilah yang telah menyusun semua alur cerita dalam laganya itu, termasuk aksi menjatuhkan diri yang sangat beresiko tersebut guys. Beberapa hari setelah kekalahannya tersebut, kemudian para petinggi dalam ajang tersebut pun akhirnya memberitahu tentang keadaan yang dialami oleh Mankind. Kala itu ia mengalami pendarahan hebat, patah tulang, dan juga menderita memar pada bagian mulut guys.
Terlepas dari semua itu, jika berbicara soal finisher atau jurus pamungkas dari setiap pegulat WWE, memang sangat seru untuk dibahas. Jika sosok pegulat bernama The Undertaker memiliki finisher bernama Tombstone Piledriver, maka tentu saja seorang Mankind pun memilikinya. Yang mana gerakan pamungkas atau finisher yang dimiliki oleh Mankind tersebut, yakni bernama Mandible Claw, seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini. Nah, itulah sedikit ulasan tentang sejarah singkat dan perjalanan karir dari salah satu pegulat WWE terpopuler bernama Mankind yang mungkin belum kalian ketahui, versi LPM TV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru.